Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Saputri, NIM 2101020070 dari Prodi Akuntansi kelas Akuntansi A2 semester 3. Di sini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul Uang, Inflasi, dan Deflasi guna memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dosen pengampu Pak Ariski Andrinaldo SE MAK. Baiklah, kita mulai dari pengertian uang. Definisi secara umum, uang adalah sebuah benda yang keberadaannya diterima oleh umum atau masyarakat luas untuk melakukan penukaran barang atau jasa. Definisi menurut Rollin G. Thomas, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang, jasa, dan kekayaan berharga serta untuk pembayaran hutang. Sedangkan menurut Robertson, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Kemudian ada fungsi uang. Yang pertama itu ada fungsi asli uang atau fungsi primer sebagai alat penukar, yang artinya uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Dan yang kedua sebagai alat satuan hitung, yang artinya satuan hitung itu diperlukan untuk menentukan harga suatu barang. Yang kedua ada fungsi turunan uang, dibagi menjadi 5, yaitu alat pembayaran yang sah, penimbun kekayaan seseorang, alat pemindah kekayaan, standar pencicilan hutang, dan alat pendorong kegiatan ekonomi. Kemudian ada jenis-jenis uang. Yang pertama, berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, uang dibedakan menjadi uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Kemudian berdasarkan kawasan penggunaannya, uang dibedakan menjadi uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Kemudian berdasarkan bahan pembuatannya, uang pula dibedakan menjadi uang kertas dan uang logam. Dan yang terakhir berdasarkan nilainya, uang dibedakan menjadi bernilai penuh dan bernilai tidak penuh. Kita masuk ke nilai uang. Menurut Muhammad Ali Imron, nilai uang adalah kemampuan yang dapat ditukarkan dengan jenis barang maupun jasa tertentu. Nilai uang secara umum dibagi menjadi 3, nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai real. Dan pula nilai uang berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 2, nilai internal uang dan nilai eksternal uang. Oke, selanjutnya kita masuk ke inflasi. Kita mulai dari pengertian inflasi. Dengan definisi secara umum, inflasi adalah kenaikan harga secara umum. Inflasi ini dikatakan sebagai suatu proses kenaikan harga, yaitu adanya kecenderungan bahwa harga barang meningkat secara terus-menerus. Menurut ekonom Parkin dan Bade, inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari tingkatan harga. Secara mendasar ini berhubungan dengan harga. Hal ini bisa juga disebut dengan berapa banyaknya uang, kalau di negara kita rupiah, untuk memperoleh barang tersebut. Kemudian menurut Bank Indonesia dalam Inflation Targeting Framework, inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus. Kemudian kita masuk ke dampak inflasi. Kita mulai dari dampak positif inflasi. Itu ada 4 yang saya tulis. Yang pertama, mendorong perekonomian sehingga membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, berinvestasi, dan bekerja. Terus yang kedua ada penurunan nilai mata uang tidak merugikan sebagian kelompok. Misalnya pengusaha mendapatkan keuntungan dari penghasilan. Yang ketiga, dampak positif bagi produsen yaitu mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Yang keempat, memberikan dampak positif untuk debitur karena ketika melakukan pembayaran utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan ketika meminjam. Kemudian ada dampak negatif inflasi. Yang pertama ada inflasi yang tidak terkendali membuat perekonomian sulit berkembang. Yang kedua, penurunan nilai mata uang merugikan beberapa kelompok. Pendapatan mereka tidak mengalami kenaikan tetapi harga barang semakin tinggi. Yang ketiga, kreditur mendapat kerugian karena nilai uang untuk pengembalian utang lebih rendah. Yang keempat, meningkatkan biaya produksi dan kenaikan harga kebutuhan. Dan yang terakhir, inflasi tinggi berdampak pada rencana anggaran pembangunan pemerintah dan belanja negara atau RAPBN. Kemudian, kita masuk ke sebab dan cara mencegah inflasi. Penyebab inflasi itu ada tingginya peminatan terhadap barang atau jasa, meningkatnya biaya produksi,
kekacauan ekonomi dan politik, utang nasional, dan jumlah uang yang beredar bertambah. Kemudian cara mencegah inflasi itu ada menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, kebijakan diskonto dengan cara menaikkan nilai suku bunga, dan menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Kemudian macam-macam inflasi itu yang pertama ada berdasarkan asalnya, yaitu inflasi berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Kemudian berdasarkan penyebabnya, inflasi karena tarikan permintaan atau inflasi permintaan. Dan yang kedua ada inflasi karena kenaikan biaya-biaya produksi. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan tingkat parah atau tidaknya inflasi. Itu ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi liar atau hyperinflation. Oke, baiklah kita masuk ke deflasi. Kita mulai dari pengertian deflasi. Definisi secara umum, deflasi adalah suatu keadaan di mana jumlah barang yang beredar melebihi jumlah uang yang beredar, sehingga harga barang-barang menjadi turun dan nilai uang menjadi naik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, deflasi merupakan suatu penambahan nilai mata uang yang diikuti dengan penurunan jumlah produksi, langkanya lapangan kerja, dan rendahnya daya beli masyarakat. Dan yang ketiga, menurut ekonom Stasia E.H. Sitohang, deflasi merupakan peristiwa di mana secara umum harga suatu barang mengalami penurunan. Kemudian ada dampak deflasi yang kita mulai dari dampak positif deflasi, yaitu menguatnya nilai mata uang, timbulnya kesadaran manusia akan pentingnya menabung, konsumen cenderung lebih berhemat dalam berbelanja, dan yang terakhir masyarakat belajar membiasakan hidup hemat. Kemudian ada dampak negatif deflasi, yaitu menurunnya pendapatan sektor bisnis, terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran, investasi dan harga saham menurun, produksi barang menurun, dan devisa atau pendapatan menurun. Penyebab deflasi itu yang saya sebutkan ada 3, yaitu menurunnya jumlah uang di masyarakat. Hal ini awalnya disebabkan oleh suku bunga bank yang tinggi sehingga masyarakat tertarik untuk menabung di bank. Akibatnya jumlah uang yang beredar menjadi lebih sedikit. Dan yang kedua ada permintaan barang mengalami penurunan. Maksudnya permintaan barang yang menurun akan menyebabkan penurunan harga barang. Akibat dari banyaknya produksi yang tidak diikuti dengan tingkat permintaan masyarakat, membuat produk tersebut tidak laku dan produsen menurunkan harga jual barang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya deflasi. Dan yang ketiga, hasil produksi banyak yang sama. Jika banyak produk yang sama yang dihasilkan dalam jumlah banyak, maka tingkat penawaran lebih besar daripada permintaan. Akibatnya adalah pengusaha menurunkan harga barang agar penjualan bisa berlangsung lebih cepat dan meningkat. Kemudian ada pencegahan deflasi. Yang pertama ada menerapkan kebijakan fiskal dalam bentuk pengelolaan dan pembuatan strategi agar kondisi perekonomian menjadi lebih baik lagi dan juga mengatur dan memperbarui pengeluaran dan pendapatan negara. Dan yang kedua ada politik diskonto, adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral dengan menurunkan tingkat suku bunga bank sehingga masyarakat diharapkan akan menarik tabungannya dari bank dan membeli barang atau jasa. Yang ketiga, implementasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral adalah dengan cara menambahkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang keempat, ada membuat kebijakan non-moneter, misalnya menurunkan nilai pajak, meningkatkan upah minimum pekerja, atau mendorong para pemilik usaha untuk berinovasi menghasilkan produk baru. Kemudian ada macam-macam deflasi. Secara umum, deflasi dibagi menjadi 2, yaitu deflasi sirkulasi dan deflasi strategis. Deflasi sirkulasi akan berlangsung dalam transisi kondisi ekonomi yang stabil menuju kemerosotan perekonomian. Deflasi sirkulasi akan muncul karena konsumsi serta daya produksi yang ada di dalam negara tidak seimbang. Hal itu menyebabkan harga-harga produk mengalami penurunan. Jumlah produksi barang yang sama terjadi secara berlebihan dan mengakibatkan kemerosotan atau penurunan harga yang signifikan di dalam kebutuhan masyarakat.
Kemudian ada deflasi strategis yang terjadi karena kondisi ekonomi yang menunjukkan hasil dari strategi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan bank sentral, yaitu untuk mengendalikan masyarakat agar gejala konsumsi yang berlebihan dapat turun, ternyata tidak berhasil. Salah satu penyebab utamanya karena kebijakan menurunkan tingkat suku bunga yang dikeluarkan bank sentral dan pemerintah membuat masyarakat berlomba menabung agar bisa mendapatkan bunga tinggi. Kemudian ada pula istilah refleksi. Istilah refleksi pertama kali diciptakan oleh ekonom neoklasik Amerika, yaitu Irving Fisher setelah jatuhnya pasar saham tahun 1929. Refleksi adalah kebijakan fiskal atau moneter yang dirancang untuk meningkatkan output, merangsang pengeluaran, dan mengekang efek deflasi yang biasanya terjadi setelah masa ketidakpastian ekonomi atau resesi. Refleksi bertujuan untuk menghentikan deflasi yang merupakan penurunan harga barang atau jasa secara umum yang terjadi ketika inflasi turun di bawah 0%. Singkatnya, langkah-langkah refleksi bertujuan untuk meningkatkan permintaan barang dengan memberi orang dan perusahaan lebih banyak uang dan motivasi untuk membelanjakan lebih banyak. Perbedaan refleksi dan inflasi. Intinya, refleksi itu digambarkan sebagai inflasi yang dapat dikendalikan. Refleksi adalah periode kenaikan harga ketika ekonomi sedang berjuang untuk mencapai lapangan kerja dan pertumbuhan penuh. Sebaliknya, inflasi dianggap buruk karena ditandai dengan kenaikan harga selama periode kapasitas penuh. Selain itu, harga naik secara bertahap selama periode refleksi dan cepat selama periode inflasi. Kemudian yang terakhir ada disinflasi. Disinflasi ditampilkan sebagai perubahan tingkat inflasi dari 3% pada tahun lalu menjadi 2% pada tahun berikutnya. Sedangkan kalau deflasi itu direpresentasikan sebagai tingkat pertumbuhan negatif seperti minus 1%. Disinflasi adalah pelambatan sementara dari laju inflasi harga dan digunakan untuk menggambarkan contoh ketika tingkat inflasi telah berkurang secara marginal dalam jangka pendek. Tidak seperti inflasi dan deflasi yang mengacu pada arah harga, disinflasi ini mengacu pada tingkat perubahan tingkat inflasi. Diperlukan disinflasi dalam jumlah yang sehat karena ini mewakilkan kontraksi ekonomi dan mencegah ekonomi dari overheating. Bahaya disinflasi adalah ketika tingkat inflasi turun mendekati nol karena dapat meningkatkan deflasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam presentasi saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.